Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tutorial untuk persiapan uji kompetensi keahlian dengan mapel pemrograman web. Nah, di sini kita sudah mulai membuat sebuah aplikasi nantinya dengan menggunakan database-nya. Nanti ada RDBMS, Relation Database Management System. Kemudian nanti kita juga akan menggunakan framework, salah satu framework PHP, yaitu nanti CodeIgniter. Nah, bagaimana nanti kita buatnya? Nah, ini pertama kali yang akan kita buat, yaitu kita akan membuat database-nya. Nah, nanti database-nya di sini kita contohkan, kita akan membuat database sekolah. Nah, jadi nanti di sini database-nya namanya sekolah DB. Kemudian karena ini relasi, nanti kita ada dua tabel. Tabel yang pertama kita misalkan contoh buatnya tabel kelas, kemudian yang kedua tabel siswa. Jadi nanti tabel kelas dan tabel siswa ini nanti saling berelasi. Jadi mereka berdua, kelas dan siswa ini nanti saling terhubung. Jadi nanti di siswa ada field untuk menginputkan sebuah kelas diambil dari tabel kelasnya. Nah, sekarang kita akan membuat struktur tabel kelasnya dulu. Nah, di sini kita buat misalkan ada ID underscore kelas, kemudian nama underscore kelas. Nah, untuk ID underscore kelas kita kasih integer saja, kemudiannya 11 lengthnya. Kemudian yang nama kelas kita buat varchar, kemudian di sini kita buat 25, kemudian di sini kita kasih primary key, ini ID kelasnya. Kemudian struktur tabel siswa. Nah, di struktur tabel siswa ini kita akan membuat tabel siswa yang berrelasi langsung dengan tabel kelas. Nah, itu ada syaratnya untuk membuat relasinya. Misalkan di tabel siswa ini kita buat nis seperti yang kemarin kita juga pernah buat nis pertama kali. Kemudian di sini kita buat integer nisnya, kemudian lengthnya misalkan 25, kemudian di sini kita primary key. Kemudian sesudah nis nama varchar misalkan 50 lengthnya, kemudian ada jurusan varchar, nah ini juga 50 misalkan. Kemudian di sini ada alamat, nah ini varchar. Kemudian di sini kita buat misalkan 100. Nah, kemudian kita akan menghubungkan antara tabel kelas dengan tabel siswa. Nah, di sini di tabel kelas ini kan primary key-nya ID kelas. Nah, kita akan menggunakan ID kelas ini untuk menghubungkan ke siswa menjadi namanya foreign key. Nah, di sini primary key-nya pada saat di tabel siswa itu jadi foreign key, dengan catatan tipe data dan lengthnya itu harus sama dengan primary key yang ada di tabel kelas. Jadi buat tabel untuk menghubungkan ke siswanya, tipe data dan lengthnya harus sama. Kalau namanya ini nggak sama nggak masalah, yang penting integer sama lengthnya 11 ini, yang primary key yang di tabel kelas itu harus sama lengthnya. Misalkan sini kita coba buat kelas, di sininya tetap sini integer dan 11 disamakan dengan yang primary key yang ada di tabel kelas. Nah, ini jadi sama. Kalau namanya, nama fieldnya boleh berbeda dari yang ini, tapi ya disesuaikan saja. Misalkan di sini di kelas, ya di sini buat kelas saja boleh. Jadi biar dia satu jurusan, satu, nggak bingung nanti kitanya. Nah, ini tak struktur tabelnya. Nah, ini akan kita buat di PHP MyAdmin kita di MySQL. Nah, sekarang kita aktifkan dulu sampai control panelnya, Apache
pastikan modulnya warna hijau dan MySQL warna hijau. Kemudian buka web browsernya kita, sini pakai Google Chrome, ketikkan localhost, kemudian ketik phpMyAdmin, klik di phpMyAdmin, kita tunggu sebentar. Nah, kita akan membuat database baru sama seperti yang kemarin. Ini kita namakan sekolah DB. Di sini saya create. Nih, kita dengan nama sekolah DB ini. Nah, tabel yang pertama kita akan buat tabel kelas. Ini tabel kelas, number of fieldnya 2, ID kelas dan nama kelas cuman. Berarti di sini kita buat 2, kemudian go. Kita tunggu. Nah, di sini name-nya ID underscore kelas, kemudian nama underscore kelas. Nah, ini integer, ini varchar, ini 11, ini 25. Kemudian yang indeksnya kita jadikan primary, go. Kemudian kita akan ID kelasnya kita akan isi otomatis saja, jadi AI nya auto increment-nya kita checklistin, kemudian save. Oke, ini kelas sudah jadi, ID kelasnya, ini strukturnya, tipe datanya integer dan lengthnya 11. Nah, kita akan selanjutnya akan membuat tabel baru lagi. Klik aja di sekolah DB nya lagi, kemudian create table namanya siswa. Di sini siswa ada 1 2 3 4 5. Number of column-nya kita buat 5, go. Nah, di sini kita buat NIS, kemudian nama, kemudian jurusan, kemudian alamat. Nah, kemudian di sini yang akan jadi foreign key. Ini foreign key. Kunci tamu. Nah, jadi foreign key itu kunci tamu. Jadi ini yang akan menghubungkan nanti dengan tabel kelasnya. Nah, ini kita integer, kemudian varchar, ininya varchar, ininya varchar. Nah, untuk yang kelas ini karena kita akan menghubungkan dengan tabel kelas, tadi sudah saya bilang tipe datanya harus sama dengan yang primary key yang ada di tabel kelas. Tadi untuk di kelas primary key-nya tipe datanya integer dan lengthnya 11. Nah, yang lain ini boleh kita atur 25, namanya 50, jurusan 50, misalkan alamat 100, misalkan seperti itu. Nah, indeks kita ganti primary key. Untuk yang niche-nya kita jadikan primary key. Kemudian ini save. Nah, ini tabel udah jadi, tinggal nanti kita atur, kita akan buat relasinya dengan menggunakan kode PHP saja. Nah, ini dulu yang akan kita buat. Jadi silakan nanti kalian semua buat tabelnya terlebih dahulu. Untuk sekolah DB ini dua tabel dulu, kelas dan siswa. Demikian tutorialnya untuk membuat database. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan sudah mengkodenya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.